Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya Nuh. Idza rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Idza qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? Nabi Ibrahim memprotes penyembahan mereka kepada berhala dan tandingan-tandingan Allah yang mereka adakan itu. Aifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Fama donukum birabbil alamin. Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam? Qatadah mengatakan bahwa mana yang dimaksud ialah bagaimanakah dugaanmu terhadap apa yang akan dia lakukan terhadapmu bila kamu menjumpainya kelak, sedangkan kalian telah menyembah selainnya bersama dia. Panadoro nadorotam pin nuzum. Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Faqala inni syakim. Kemudian dia berkata, sesungguhnya aku sakit. Sesungguhnya Ibrahim mengatakan demikian kepada kaumnya hanyalah agar ia tetap berada di kota itu apabila kaumnya pergi ke tempat perayaan mereka. Karena sungguhnya saat itu mereka hampir saja berangkat menuju tempat perayaan mereka. Maka Ibrahim menginginkan agar ia dapat menyendiri dengan sembahan-sembahan mereka dengan niat akan menghancurkan berhala-berhala itu. Untuk itu Ibrahim mengatakan kepada mereka suatu alasan yang pada hakikatnya benar, tetapi mereka mengira bahwa Ibrahim benar-benar sedang sakit. Watawallau anhu mudbirin. Lalu mereka berpaling darinya dengan membelakanginya. Sesudah mereka keluar, maka dengan cepat dan sembunyi-sembunyi Ibrahim menuju tempat berhala-berhala mereka. Faragha ila lihatihim faqala la ta'kulun. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka, lalu ia berkata, apakah kamu tidak makan? Malakum la tantikun. Mengapa kamu tidak menjawab? Asadi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim memasuki tempat berhala-berhala mereka. Dan ternyata ia menjumpai berhala-berhala itu diletakkan di dalam sebuah ruangan besar. Dan berhadapan dengan pintu ruangan itu terdapat berhala yang besar. Di sampingnya terdapat pula berhala yang lebih kecil daripadanya. Kemudian di sampingnya lagi ada berhala lainnya yang lebih kecil daripada berhala yang kedua. Demikianlah seterusnya sampai pada pintu ruangan tersebut. Dan ternyata mereka telah meletakkan makanan di tangan berhala-berhala itu. Tujuan mereka ialah bila mereka kembali dari tempat perayaannya, berarti sembahan-sembahan mereka telah memberkati makanan tersebut. Lalu baru mereka memakannya. Ketika Nabi Ibrahim menyaksikan pemandangan tersebut, yakni di tangan berhala-berhala itu diletakkan berbagai macam makanan, maka berkatalah Nabi Ibrahim, kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu diam? Faragha alaihim darbam bil yamin. Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulinya dengan tangan kanannya. Dikatakan tangan kanan karena pukulan tangan kanannya lebih kuat. Semua berhala itu hancur berkeping-keping, kecuali yang paling besar, yang sengaja dibiarkannya menunggu mereka kembali. Fa'aqbalu ilaihi yajifun. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ketika mereka kembali ke tempat peribadatan mereka, pada awal mulanya mereka tidak mengetahui siapa pelakunya, melainkan setelah menyelidiki dan mencari berita siapa pelakunya, akhirnya mereka mengetahui bahwa Ibrahimlah yang melakukan semuanya itu. Ketika mereka datang ke tempat Nabi Ibrahim untuk mencaci maki perbuatannya itu, maka Nabi Ibrahim mengambil persiapan untuk mengecam dan mencela perbuatan mereka. Qala ta'buduna ma tanhitun. Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Ketika mereka tidak dapat menyangkal hujah yang dikemukakan Ibrahim, mereka beralih menyerang dengan tangan dan kekuatan. Lalu mereka berkata, qalu bnu lahu bunyanan falqu fil jahim. Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim. Lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Waradu bihi kaidahu fajalnahumul asfalin. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Mereka tidak bisa menghancurkan Ibrahim. Justru mereka kalah di tengah-tengah persaksian banyak orang. Karena Nabi Ibrahim ditolong Allah dari panas api yang mereka siapkan untuk membakarnya. Inilah buah ketundukan atas perintah dakwah, keberanian yang berujung kemenangan. Inilah mental para pejuang dakwah. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe
channel ini.